Di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan cara menggunakan aplikasi Avanza Map. Buka aplikasinya, lalu pilih tanda plus berlatar belakang oranye di sudut kanan bawah, lalu pilih tambahkan folder, beri nama, sesuaikan. Kali ini saya beri nama file belajar, pilih OK. Kemudian kita tambahkan petanya. Pertama kita pilih tanda plus di sudut kanan bawah, kemudian pilih unduh atau impor peta, kemudian pilih dari lokasi penyimpanan, kemudian pilih petanya. Ini merupakan cara pertama. Cara kedua bisa dengan cara buka penyimpanan, kemudian pilih foldernya, lalu pilih buka dengan Avanza. Sudah terbuka semua. Kemudian salah satunya kita hapus karena hanya menggunakan satu. Kemudian kita lakukan pengaturan awal sebelum melakukan pengambilan data. Pilih titik 3 di sudut kanan atas, pilih pengaturan, kemudian tampilan bisa dipilih apa yang ingin dirubah. Warna bidik ini merubah tanda posisi, kemudian warna navigasi sama menunjukkan lokasi. Kita kembali, kemudian kita ubah yang lainnya. Unit pengukuran, satuannya jaraknya kita pakai yang umum, saya gunakan meter. Kemudian untuk area saya gunakan hektar. Untuk yang lain-lain, ketinggian bisa gunakan meter. Untuk koordinat kita pilih arah timur atau arah utara, atau bisa juga dengan memilih UTM WGS84. Jika tidak ada, disesuaikan. Lalu kita kembali, kemudian kita buka petanya. Sebelum kita melakukan pengambilan data berupa titik, garis, dan area, sebaiknya kita melakukan pengaturan dulu untuk ikonnya, kemudian detil-detil data yang ingin diambil dengan cara membuat lapisan. Dengan cara pilih pin bergaris 3 sudut kanan bawah, pilih tanda plus di sudut kanan atas, buat lapisan misalkan jalan, kemudian pilih OK. Kemudian jika salah memberi nama bisa klik kanan, tanda pensil, kemudian kita edit namanya misalkan menjadi jalan baik. Kemudian pilih kembali dan tambah lagi misalkan jalan rusak, pilih OK. Kemudian tambah lagi misalkan jembatan, kemudian tambah lagi misalkan titik panen, kemudian pokok kuning, tambah lagi pokok titik kosong.
kosong. Setelah itu kita atur notasinya dengan cara klik dan tahan tanda pensil, kemudian karena berbentuk garis, warna untuk garis tersebut kita ubah dengan atur gaya garis default menjadi warna yang kita inginkan. Karena jalan baik kita anggap hijau, kita pilih warna hijau, lalu oke, kembali pilih ya, dan kembali. Lalu jalan rusak kita atur garisnya juga, kita misalkan menjadi warna merah, pilih kembali, pilih ya. Kemudian untuk jembatan, lapisan jembatan, tanda pensil, kemudian notasinya kita ubah, sesuaikan, saya pilih ini. Kemudian kita tambahkan skema atribut karena ada beberapa keterangan yang harus ditambahkan, bisa berupa misalkan panjang. Untuk jenis, jika berupa angka bisa bilangan bulat, jika campuran bisa pilih string. Kemudian pilih kembali, kemudian kita tambah lagi misalkan jenisnya, jenis jembatannya apa, kita beri nama jenis, pilih kembali, kemudian kembali, kemudian pokok kuning kita pilih juga ikonnya, kita ganti kuning misalkan, pilih ya, pilih kembali. Jika ingin tambahan skema bisa dipilih juga. Titik panen kita ubah notasinya, kita sesuaikan misalkan, lalu skema atribut kita tambahkan misalkan di sini panjang. Kemudian sudah ada tambahan, kemudian titik kosong, pilih tanda pensil, lalu ikonnya kita rubah titik kosong, misalkan kita pilih tanda bulat. Kemudian sebelum melakukan pengambilan data, kita aktifkan lapisannya dulu. Misalkan kita mengambil data titik panen, kita aktifkan lapisan titik panen dengan klik tahan, pilih tanda pensil, lalu atur ke lapisan saat ini, kemudian kembali. Maka lapisannya sudah aktif, kita tinggal mengambil data titik panen. Kita kembali, lalu kita ambil titik panen. Dengan cara seperti ini kita tidak akan lagi mengubah-ubah icon, kita hanya mengambil data titik dan data panjangnya, karena detail yang ingin kita tambahkan adalah panjang. Kemudian jika kita sudah sampai lokasi tujuan, kita pilih pin, sudut kanan kiri, pilih pin. Kemudian yang kita isi adalah data panjangnya saja, misalkan 4 meter. Kita kembali, kita pilih oke, maka atributnya, maka notasinya sudah sesuai yang kita inginkan tadi. Begitu juga untuk data yang lain. Misalkan di sini ada titik panen, kita tambah lagi, kita rubah lagi panjangnya ada berapa, kita masukkan datanya, misalkan 8, pilih oke. Lalu di sini ada lagi
masukkan angkanya, pilih OK, tambahkan, oke. Kemudian jika ingin kita mengambil notasi lain, misalkan titik kosong, kita ke lapisan peta, kemudian titik kosong, kita aktifkan lapisannya, atur ke lapisan, kembali, kita pilih titik kosongnya di sini, pilih OK. Kemudian jika ingin pindah ke data berikutnya, kita kembali lagi ke lapisan peta, kita aktifkan lagi, misalkan pokok kuning, kita aktifkan, lalu kita ambil misalkan di sini, dengan cara ini kita tidak pernah mengatur lagi yang namanya icon. Kemudian misalkan kita ingin menambah data jembatan, kita pergi ke lapisan jembatan, kita aktifkan, atur ke lapisan saat ini, kita kembali, kemudian kembali lagi, pilih jembatan, misalkan di sini ada jembatan, kemudian jenisnya apa, kita masukkan jenisnya, misalkan semi permanen, kembali, kemudian panjangnya berapa, misalkan 8 meter, pilih OK. Kemudian tambahkan lagi, misalkan ada jembatan di sini, jangan lupa masukkan jenisnya, misalkan permanen, kemudian panjangnya misalkan 12, pilih OK. Masukkan nilainya, masukkan nilai panjangnya,
tambah lagi misalkan. Untuk data detail jembatan usahakan jangan dimasukkan di judul karena susah untuk diolah nanti. Kemudian kita masuk ke lapisan peta untuk mengecek jumlah data yang sudah kita ambil. Untuk jembatan ada 4 tanda, pokok kuning ada 5 tanda, titik panen ada 4 tanda, titik kosong ada 7 tanda. Akan tercounting secara otomatis. Lalu kita akan melakukan pengambilan data jalan. Pertama kita aktifkan lapisan data jalan. Di sisi pertama jalan baik kita aktifkan. Atur ke lapisan saat ini, lalu kembali. Kemudian untuk melakukan tracking, pertama kita bisa dengan cara memilih titik 3 sudut kanan bawah, kita rekam jalur GPS, atau dengan cara kita tarik bagian bawah ke atas lalu mulai pelacakan. Setelah sampai tujuan kita stop, kemudian misalkan kondisi di depan itu merupakan jalan rusak, kita bergeser lagi ke lapisan jalan rusak, kita aktifkan lapisan jalan rusak, atur ke lapisan saat ini, lalu kita lakukan tracking kembali. Lalu kita dengan cara kita tarik, kemudian mulai pelacakan. Kemudian kita stop jika sudah sampai tujuan.
Kemudian cara untuk memperbesar ukuran lapisan, jika kita lupa memperbesar, dengan cara masuk ke lapisan peta, klik dan tahan, lalu perbesar saja ukurannya. Ukuran ketebalan kita sesuaikan, misalkan berubah jadi 4. Kita kembali. Ya, ini sudah menjadi besar. Kemudian jika di depan kondisi jalan berubah lagi, ya kita balik lagi ke lapisan, kita aktifkan lagi. Kemudian kita lakukan tracking lagi. Jika sudah sampai tujuan, bisa kita lakukan penyetopan. Kemudian cara untuk mengukur luas atau menghitung luas suatu area, ada 2 cara. Yang pertama dengan cara manual, dan yang kedua secara otomatis. Sebelum kita membuat ukuran luas, kita buat dulu lapisan luas. Kita buat luas dan oke. Kemudian kita atur mulai dari warna garis, misalkan kita ubah menjadi biru atau menjadi hitam misalkan. Kemudian ketebalannya bisa kita naikkan atau sesuaikan, pilih ya. Kemudian atur ke lapisan saat ini, maka akan aktif. Untuk membuat manual, karena nanti datanya akan tumpang tindih, cara untuk agar tidak tumpang tindih bisa dilakukan dengan cara pilih lapisan peta, kemudian yang ingin tidak diperlihatkan kita pilih dan tahan, kemudian kita pilih titik 3 sudut kanan atas, pilih visibilitas, knob geser, atau dengan tanda mata, atau ada dengan ditanda pin, kita klik sekali maka akan hilang, maka akan tidak tampak. Kita kembali, maka di peta tidak tampak. Kemudian untuk mengukurnya kita bisa dengan cara yang pertama, pilih gambar dan ukur, kemudian kita pilih, klik dan tahan, kita kelilingi batas areanya.
setelah bertemu titik awal sama titik akhir, kita pilih garis lurus, maka akan muncul. Kemudian kita atur ketebalan warna, bisa opacity-nya kita kurangin ya. Ini adalah area. Untuk cara yang kedua, kita harus melakukan tracking batas area yang ingin dihitung. Kita hit dulu yang ini.
Setelah sampai, kita hentikan pelacakan. Untuk merubah menjadi luas, kita pilih batas area, batas jalur, lalu kita pilih tulisannya, kemudian pilih konversikan ke area. Kita kembali, maka areanya sudah muncul, kurang lebih dengan yang ada. Untuk luasannya kurang lebih ya dengan luas kerangka yang ada pada peta. Kemudian untuk memunculkan semua lapisan, kita lakukan hal yang sama tadi. Visibilitas knob geser kita aktifkan, maka lapisannya akan muncul semua dan akan tumpang tindih. Setelah kita melakukan pengambilan data di lapangan, kita akan melakukan penyimpanan data. Untuk melakukan penyimpanan data atau membagi data, kita lakukan dengan cara pertama pilih lapisan peta, kemudian pilih garis 3 berlatar oranye, kita ekspor lapisan. Kemudian untuk nama file kita sesuaikan, misalkan kita beri nama file Sinau. Kemudian untuk format, jika masih Avanza free sebaiknya pilih KML, namun jika sudah Pro kita bisa lakukan dengan penyimpanan format SHP. Kemudian untuk data yang ingin disimpan, kita bisa sesuaikan, misalkan berdasarkan lapisan atau berdasarkan pilihan tertentu. Ini jika pilihan tertentu bisa kita pilih misalkan kita ingin menyimpan jembatan saja, kita centang jembatan, atau ingin menyimpan titik kosong saja atau titik panen saja kita centang, atau ingin pilih 2 kita centang. Kesempatan ini kita pilih semua, kita ekspor, lalu penyimpanan perangkat. Kemudian kita tentukan foldernya, kita buat nama folder baru saja. Misalkan namanya file Avanza, lalu kita simpan, maka datanya sudah tersimpan. Kemudian jika data ini terhapus, kita bisa mengembalikan data tersebut. Sebagai contoh, kita pilih lapisan data, kita coba hapus dulu semua. Kita hapus dan coba kita ingin mengembalikan data tersebut dengan cara garis 3, kita pilih impor lapisan, pilih dari lokasi penyimpanan, kita pilih file yang tadi, maka datanya sudah kembali semua. Jika kita ingin membagi data tersebut kepada orang lain, bisa dilakukan dengan cara file, ekspor lapisan,
ekspor, pilih aplikasi untuk membagi, bisa dengan WhatsApp, Telegram, atau pilihan yang lain. Demikian panduan dari saya. Semoga panduan ini bisa bermanfaat. Terima kasih.